Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Habib Husain Ja'far Al-Hadar selaku pemateri kita pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asyhari, Master Engineering selaku Rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Adi Supriyanto MT selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS. Dan yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Mashuri MT selaku Ketua TPKI ITS atau Tim Pembina Kerohanian Islam ITS. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada kehadirat Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, inayah dan juga berkah serta taufiknya lah kita semua dapat berkumpul di majelis yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yaitu di kajian kolaborasi dari JMMI ITS dan beberapa LKKI di ITS itu sendiri. Dan juga tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas jasa-jasanya lah kita semua dapat mengenal indahnya Islam dan dapat terbebas dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang hingga seperti saat ini. Dan kelak di yaumil akhir nanti semoga kita semua dapat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Selamat malam para peserta kajian semuanya, dan saya ucapkan selamat datang di kajian kolaborasi dari JMMI ITS atau Jemaah Masjid Manarul Ilmi ITS, dan juga dari LKKI Al-Hadid Teknik Sipil ITS. Selanjutnya ada dari LKKI Kalam, Teknik Elektro, Biomedik, dan Teknik Komputer ITS. Selanjutnya dari LKKI Kini, Teknik Kimia ITS. Dan yang terakhir dari LKKI JMAA, yaitu Teknik Infrastruktur Sipil ITS. Dengan tema Iqra sebagai obat pahitnya kebodohan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Al-Fikri, bisa dipanggil Abdillah, dari Teknik Kimia ITS Angkatan 2019, dan dari perwakilan LKKI Kini Teknik Kimia ITS. Sebelum melangkah lebih jauh, maka akan lebih baik jika saya bacakan terlebih dahulu rundown dari acara kita pada malam hari ini. Jadi sesuai rundown, acara kita pada malam hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan yang sudah saya bacakan sebelumnya, dilanjutkan dengan penyampaian ayat-ayat suci Al-Quran, selanjutnya adalah sambutan, dan acara berikutnya adalah acara inti kita pada malam hari ini yaitu penyampaian materi oleh Al-Habib Husain Ja'far Al-Hadar dengan tema Iqra sebagai obat pahitnya kebodohan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator, dan dilanjutkan dengan doa serta dokumentasi, dan diakhiri dengan penutup. Untuk membuka acara kajian kolaborasi kita pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca Al-Fatihah secara bersama-sama terlebih dahulu untuk membukanya. Al-Fatihah dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum memasuki rangkaian acara berikutnya, izinkan saya untuk membacakan beberapa himbauan kepada para peserta kajian dari kolaborasi itu sendiri. Yang pertama, bagi peserta diharapkan untuk merename format nama Zoom-nya menjadi format institusi underscore nama. Jadi yang dari ITS mungkin bisa merename-nya sesuai dengan institusi yaitu ITS underscore namanya. Atau yang dari institusi lainnya bisa menyesuaikan. Yang kedua, bagi para peserta dihimbau untuk tetap menonaktifkan fitur mikrofonnya selama acara berlangsung, kecuali pada sesi tanya jawab nanti dengan seizin moderator. Yang ketiga, bagi peserta yang tidak berhalangan, dimohon dengan sangat untuk menyalakan fitur kameranya atau on cam ya. Jadi dengan menggunakan virtual background yang sudah disediakan panitia di kolom chat dan juga disediakan panitia di WA group. Yang terakhir, peserta diharapkan dapat untuk mengisi link feedback yang akan dibagikan panitia di akhir acara nanti. Baiklah, tanpa berbasa-basi langsung saja kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita, yaitu Mas Muhammad Iqbal Al-Fani, perwakilan dari JMMI ITS. Mohon kepada Mas Muhammad Iqbal Al-Fani, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak Mas Iqbal telah berkenan untuk menyampaikan tilawahnya kepada kami semua, dan juga semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan pahala yang sama, dan juga semoga dengan bacaan tilawah tersebut dapat menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja menginjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Ketua TPK ITS, yaitu Bapak Dr. Muhammad Masduri MT. Pada Pak Masduri, waktu dan media kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Habib Husin Ja'far Al-Hadar, yang saya banggakan para mahasiswa, khususnya para pengurus JMMI, para pengurus LKKI, terutama LKKI yang malam ini melakukan kolaborasi dengan JMMI. Ada LKKI Al-Hadid, LKKI Kini, LKKI Kalam, dan LKKI CMAA. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah SWT masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semuanya sehingga bisa join pada acara yang sangat baik ini, khususnya dalam rangka untuk syiar Islam dan menjalin kebersamaan serta ukhuwah minimal di kalangan para mahasiswa baik di ITS maupun di luar ITS. Salawat salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada beliau kelak kita akan dapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang saya banggakan, atas nama atau sebagai Ketua Tim Pembina Kerohanian Islam ITS, tentu pertama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas upaya adik-adik semuanya melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Yang cukup membanggakan adalah saat ini yang join sudah 549
orang gitu ya. Jadi kalau kegiatan offline saya yakin untuk mengumpulkan 500 orang itu butuh effort yang sangat maksimal, sangat berat. Tapi dengan media online ini, alhamdulillah adik-adik sekalian dalam rangka mengisi kekosongan komunikasi secara fisik, kemudian menyelenggarakan kegiatan semacam ini. Yang kedua, yang saya apresiasi adalah tema dari kegiatan malam ini yang sangat menarik, Iqra sebagai obat pahitnya kebodohan. Paling tidak dengan tema ini kita semuanya menyadari bahwa membaca itu merupakan bagian terpenting dalam kaitan dengan memberantas kebodohan. Dan itu tepat sekali kalau digaungkan oleh para mahasiswa. Lebih-lebih di Indonesia ini kita ketahui tingkat literasinya itu relatif rendah. Mudah-mudahan dengan tema-tema semacam ini mendorong kita semuanya, khususnya para mahasiswa, untuk rajin membaca. Dengan demikian, secara pelan tetapi pasti pemahaman, keilmuan kita semuanya menjadi lebih baik ke depannya. Yang ketiga, juga saya sangat apresiasi karena kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok, tetapi tetapi kolaborasi gitu ya dari berbagai LKKI. Ini penting sekali karena salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka untuk menghadapi era sekarang ini adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi akan muncul sinergi, dan dengan sinergi itu saya yakin akan terjadi multiple effect gitu ya, dan akan menjadi penggandaan hasil. Dengan demikian mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolaboratif ini diteruskan oleh adik-adik semuanya. Dan mudah-mudahan dengan kolaboratif ini mengakibatkan ukhuwah di antara kita, kebersamaan di antara kita menjadi semakin meningkat. Terakhir, sebagai penutup, tentu kami sangat berharap adik-adik semuanya tidak berhenti sampai kegiatan ini saja. Kami atas nama Ketua TPKI tentu sangat mendukung, mensupport gitu ya, setiap upaya-upaya dalam rangka untuk meningkatkan keilmuan dan kebersamaan dari para mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan berdampak signifikan kepada baik itu yang mengikuti kegiatan saat ini maupun para mahasiswa pada umumnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Paling akhir saya sampaikan kepada Habib Husin Ja'far Al-Hadar yang di tengah kesibukan beliau berkenan untuk sharing dengan adik-adik semuanya, khususnya para mahasiswa ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Masuri atas sambutannya. Langsung saja kita menginjak acara berikutnya, yaitu acara inti kita pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Habib Husin Ja'far Al-Hadar. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa acara inti kita pada malam hari ini akan dipandu oleh seorang moderator. Maka dari itu mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada malam hari ini. Yang tentunya pasti moderatornya nggak kalah keren, nggak kalah seru, yaitu Mas Yahzan Elkia Muhammad Syah. Assalamualaikum Mas Elkia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Mas Elkia, udah siap untuk memoderatori acara pada malam hari ini? Tentunya siap dong. Oke, karena udah datang juga pematerinya yaitu Habib Husin. Monggo kepada Mas Elkia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas MC atas perkenaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dapat diberi nikmat untuk bertemu, bermujalasah. Walaupun kali ini kita hanya bersua di depan layar Zoom yang semakin lama semakin semu, tapi tentunya tidak mengurangi khidmat jalannya acara ini untuk ibtigha'i mardhatillah. Teman-teman, dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita semua beliau Syalirana Syemulja Maulana Al-Habib Husin Ja'far Al-Hadar, our protector kita dari para zulumat-zulumat. Beliau yang telah melanglang buana untuk menyebarkan syiar Islam. Kita sapa dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Habib? Kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya lanjutkan dulu ya. Terima kasih beliau kami sampaikan telah berkenan di sela-sela kesibukan beliau telah menghadiri kajian kami yang sederhana ini untuk melestarikan Islam khususnya di ITS dan umumnya di Indonesia, karena jujur banget banyak mahasiswa termasuk saya selaku moderator yang membutuhkan suapan-suapan ilmu dari panjenengan. Selanjutnya, walaupun beliau ini sudah hina anil bayan, sudah tidak perlu dijelaskan lagi siapa beliau, namun tetap akan saya bacakan terlebih dahulu profil dari beliau, Maulana Al-Habib Hussein Ja'far. Beliau Habib Hussein Ja'far Al-Hadar, Bondowoso 21 Juni 1988, Madura swasta Habib ya. Sarjana Filsafat Islam dan Magister Tafsir Al-Quran di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Karya beliau luar biasa, banyak sekali, di antara menyegarkan Islam kita, Tuhan ada di hatimu, apalagi Islam kalau bukan kita, sangat banyak sekali. Beliau juga pembicara seputar keislaman yang moderat dan deradikalisasi di TV nasional. Jadi beliau sangat moderat sekali, tapi tentunya saya yang lebih moderat karena saya moderator. Seperti itu. Konten kreator keislaman yang moderat di YouTube, podcast, dan media sosial. Beliau juga aktif memberikan pelatihan dakwah digital yang moderat tentunya di berbagai kementerian, lembaga negara, ormas Islam, serta halayak umum. Luar biasa banget teman-teman, banyak sekali isi konten yang sangat-sangat majemuk dari beliau. Tapi tentunya kita yang paling mengena dari kita semua adalah beliau protektor bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita haturkan kajian inti, materi inti dari acara ini kepada beliau. Falyatafaddal alaihi masykur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada ITS Surabaya dari semua lembaga yang tergabung pada kajian pada malam hari ini. Terima kasih atas undangannya, terima kasih atas antusiasmenya pada malam hari ini sehingga kita bisa berjumpa secara virtual untuk ngaji bersama pada malam hari ini. Ya, saya diminta berbicara tema tentang Iqra sebagai obat. Saya diminta berbicara tentang Iqra sebagai obat bagi kebodohan. Pertama-tama, saya ingin memulai dari satu kesadaran yang paling mendasar yang harus ada pada kita, bahwa Islam itu salah satu misi pertama dan utamanya melawan kebodohan. Karena itu masyarakat yang dilawan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu adalah masyarakat yang jahiliyah. Jahiliyah itu akar katanya jahil. Jahil itu jim, ha, dan lam itu berarti bodoh. Sehingga misi pertama dan utama Nabi Muhammad sebenarnya adalah melawan kebodohan itu sendiri. Ini sering yang tidak kita pahami. Seolah-olah Islam itu berisi tentang ajaran-ajaran bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah tertentu. Padahal Islam itu pertama dan utamanya itu adalah mengajarkan tentang ilmu-ilmu untuk menuntaskan kebodohan yang ada di masyarakat jahiliyah pada saat itu. Karena itu kebodohan itu adalah musuh pertama dan utama dalam Islam itu sendiri. Sehingga kita dapati bagaimana pendapat-pendapat daripada para ulama yang sangat jelas dan gamblang menggambarkan betapa buruknya kebodohan itu sendiri. Misalnya Imam Syafi'i itu pernah berkata dalam satu perkataan yang juga dikutip oleh
Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam salah satu kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah, ketika beliau menjelaskan tentang tema-tema yang debatable dalam Islam. Kata beliau mengutip Imam Syafi'i, setiap kali saya berdebat dengan seorang yang pintar, saya selalu menang. Tapi anehnya, ketika saya berdebat dengan orang bodoh, saya selalu kalah tanpa daya. Karena orang-orang yang bodoh itu, dia tidak punya logika yang jelas. Sehingga kita kejar argumennya ke sana, dia akan pergi ke situ. Kita kejar ke situ argumennya untuk dipatahkan, dia akan pergi ke sana. Sehingga gak akan ada titik temunya. Begitulah Imam Syafi'i menggambarkan betapa buruknya kebodohan itu, sehingga kata beliau, idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukut. Kalau datang orang bodoh kepadamu ngajak berdebat, maka sebaik-baiknya jawaban kepada mereka, kata Imam Syafi'i, adalah diam. Fadhanna anni ayitu anil jawabi fama ayitu. Dan pasti, kata Imam Syafi'i, mereka akan mengira kamu ini nggak bisa mendebat dia, kamu ini nggak punya argumen, kamu ini bodoh. Maka katakanlah kepada dirimu, bukan kepada dia, fama ayitu, saya sesungguhnya tidak bodoh, cuma saya malas ngeladeni orang yang bodoh. Karena berdebat dengan orang yang bodoh itu adalah berdebat di atas kuda, alias berdebat kusir. Jadi nggak ada gunanya. Islam itu memperbolehkan perdebatan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdebatlah kalian untuk hal-hal yang perlu kalian debatkan. Tapi dengan cara-cara yang baik. Yang pertama, dengan cara-cara yang baik. Dan yang kedua, tentang hal-hal yang memang debatable. Dan yang ketiga adalah dengan orang yang layak untuk kita ajak debat. Artinya debatnya berdasarkan ilmu dengan orang yang punya kompetensi. Kalau dengan orang bodoh, Islam melarang perdebatan. Bahkan Islam mengatakan perdebatan dengan orang bodoh itu adalah perdebatan yang disebut sebagai perdebatannya setan atau kelakuannya setan. Jadi jelas kebodohan itu mendapat sindiran yang begitu tegas dalam Islam. Sehingga seorang muslim, dia harus meninggalkan jauh kebodohan. Dia harus berupaya keras untuk menjauhkan dirinya dari kebodohan. Karena itu dalam surat At-Taubah ayat 122, Allah hingga katakan upaya menjauhkan diri dari kebodohan atau menjauhkan masyarakat dari kebodohan itu sebagai jihad. Disebutnya sebagai jihad tarbawi atau jihad di bidang pendidikan. Upaya untuk menjauhkan orang dari segala bentuk kebodohan itu adalah jihad dalam Islam yang pahalanya begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam surat At-Taubah ayat 122. Mengapa disebut jihad? Karena begitu tingginya pahala di sisi Allah yang disiapkan bagi orang yang melawan kebodohan dalam dirinya ataupun pada masyarakat, dan juga karena begitu beratnya melawan kebodohan sehingga Allah katakan itu sebagai jihad. Melawan kebodohan itu adalah jihad. Karena begitu berat melawan kebodohan. Jangankan melawan kebodohan orang lain, melawan kebodohan diri pun itu merupakan sesuatu yang berat. Membuat diri sadar atau tahu bahwa dirinya tidak tahu, itu repot sekali. Anda lihat saja di media sosial, betapa banyaknya orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sehingga kata Imam Ghazali, salah satu pengetahuan yang paling dasar untuk diketahui adalah dirimu itu tahu atau tidak tahu tentang sesuatu. Itu paling dasar. Bahkan Imam Malik katakan, ilmu itu hanya ada 3 di muka bumi ini. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah kata tidak tahu. Tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu dan memilih untuk diam, bukan sok tahu, itu adalah ilmu tersendiri, dan untuk menggapai ilmu itu kita butuh jihad. Karena seringkali kita sudah sadar bahwa diri kita tidak tahu, tapi memilih sok tahu karena nafsu. Di media sosial udah tahu, kita nggak tahu nih tema perdebatannya, sok tahu akhirnya. Dan itu
adalah kecelakaan yang begitu besar. Makanya disebut jihad untuk melawan itu. Kenapa kecelakaan yang begitu besar? Karena yang pertama akan membuat diri kita terjebak dalam dosa yang serius, yaitu sok tahu atas sesuatu yang kita tidak tahu. Dan yang kedua, bisa menyesatkan orang lain dalam sesuatu yang kamu sebenarnya tidak tahu, tapi kamu sok tahu, sehingga banyak orang yang tersesat. Salah satu contoh dari ketersesatan yang diakibatkan oleh orang-orang yang tidak tahu, tapi sok tahu atas apa yang dia tidak tahu. Seorang sarjana bernama Tom Nichols, tahun 1990-an, dia adalah dosen dari University of California. Baru-baru ini dia menulis satu buku berjudul The Death of Expertise, atau Matinya Kepakaran. Dia ini berbicara tentang fenomena seorang dosen dari University of California yang pada tahun 1990-an bernama Peter Duisberg. Dia ini nggak tahu, tapi sok tahu bahwa HIV itu bukan penyebab dari AIDS. Dan ini sudah dijelaskan oleh banyak dokter bahwa itu salah. Tapi pendapatnya ini disukai. Salah satunya oleh Presiden Afrika Selatan yang bernama Thabo Mbeki. Akhirnya Thabo Mbeki ini menerapkan kebijakan yang berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh Duisberg, bahwa HIV tidak ada hubungannya dengan AIDS. Akhirnya setelah beberapa tahun kemudian 300-an ribu rakyatnya meninggal karena HIV AIDS, dan 30.000 anak lahir dengan positif HIV. Karena dia percaya kepada Duisberg yang sebenarnya tidak memiliki kepakaran dalam hal itu. Jadi betapa bahayanya ketika orang yang tidak tahu dia sok tahu. Dan ini adalah era yang ada di sekitar kita saat ini. Bagaimana di media sosial itu banyak orang yang tidak tahu tapi dia sok tahu. Rame-rame soal politik, dia ngomong politik. Rame-rame soal COVID-19, dia ngomong COVID-19. Rame-rame soal agama, dia ngomong soal agama. Rame-rame soal apapun, dia berkomentar soal hal itu. Inilah bahayanya. Kenapa? Karena di era media sosial ini semua orang bisa berkomentar, dan payahnya tidak semua orang itu memiliki kecakapan untuk mengetahui komentarnya itu berbobot atau tidak, apalagi benar atau tidak. Bahkan 40% masyarakat Indonesia dalam riset-riset yang ada, diantaranya riset dari Mavindo, itu menyebutkan 40% orang Indonesia tidak bisa membedakan mana hoax dan mana yang bukan hoax. Sehingga ketika orang yang tidak tahu dia sok tahu, maka itu adalah kecelakaan yang besar bagi peradaban manusia. Karena itu Allah menekankan pentingnya jihad tarbawi, jihad pendidikan, melawan kebodohan, segala bentuk kebodohan. Orang yang buta huruf, orang yang tidak sekolah, orang yang bodoh di media sosial, kita harus melawan segala kebodohan itu, tentu dengan cara-cara yang baik. Billati hi ahsan, kata Al-Quran. Dengan cara yang baik, yang konstruktif, yang bisa membawa kebaikan bagi orang tersebut dan bagi masyarakat. Bukan dengan mengejeknya, bukan dengan mempertontonkan kebodohannya, bukan dengan mempermalukan kebodohannya, karena itu akan membuat mereka akan tumbuh egonya, sehingga tidak mungkin kita nasihati dan tidak mungkin kita ajak menjadi lebih pintar. Nah, kita sedang berada di era itu, yang kemudian disebut oleh sebagian pakar sebagai era post-truth. Era selesainya kebenaran. Udah gak ada lagi kebenaran. Yang penting followersmu banyak, akunmu centang biru, buzzermu banyak, maka walaupun yang diomongkan oleh kamu salah, maka kamu tetap akan dianggap benar karena didukung oleh banyak orang. Atau sesuatu yang jelas salah, tapi terus didengungkan setiap hari, maka suatu hari sebagian orang akan menganggap itu sebagai suatu kebenaran. Apalagi ketika itu dibungkus oleh agama. Ingat tragedi Galileo.
Galileo mengatakan pusat dari segala sesuatu ini adalah matahari. Tapi gereja mengatakan pusat segala sesuatu adalah bumi. Akhirnya Galileo dihukum hingga mati oleh gereja, dan akhirnya ternyata yang benar adalah Galileo, karena Galileo berbicara berdasarkan ilmu. Sedangkan gereja, dia nggak punya ilmu tentang segala sesuatu yang bersifat astronomi ini. Sehingga kemudian gereja beberapa puluh tahun kemudian meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan kepada Galileo atas ketidaktahuan mereka, namun sok tahu tentang sesuatu tersebut. Begitu juga di kalangan umat Islam, ada fenomena-fenomena itu, di mana kemudian sebagian umat Islam percaya bahwa bumi itu datar, percaya bahwa vaksin itu buruk, percaya bahwa COVID itu tidak ada, padahal itu di luar kapasitas agama. Itu adalah wilayah sains. Sehingga kata Imam Ghazali, siapa yang tidak percaya kepada kebenaran sains, kemudian dia membawa-bawa dalil agama atas ketidakpercayaannya itu, maka dia telah melakukan tindak kriminal atas agama. Sebagaimana yang terjadi pada gereja dan Galileo. Itu adalah tindak kriminalitas kepada agama. Nah, karena itu, selain kemudian Islam menyindir keras orang-orang yang bodoh, Islam juga menjunjung tinggi kepintaran. Karena itu, di dalam ayat Al-Quran, kita temui banyak sekali pujian kepada orang-orang yang berilmu. Salah satunya, Islam mengatakan semua orang itu sama. Mau berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda bangsa, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan dia salah satunya adalah ketakwaan, dan yang lainnya adalah kebodohan dan kepintaran. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sungguh orang yang berilmu dan tidak berilmu itu tidak sama. Sehingga jangan samakan mereka. Hormatlah kamu kepada orang yang berilmu, lebih hormat kepada orang yang tidak berilmu. Percayalah kamu kepada orang yang berilmu, melebihi kepercayaan kamu kepada orang yang tidak berilmu. Bahkan Nabi sendiri pun, ketika sampai kepada hal-hal yang orang lain lebih tahu dari Nabi, maka Nabi katakan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu atas urusan-urusan duniamu. Ada seorang petani yang nanya kepada Nabi, bagaimana menanam kurma yang baik. Sedangkan Nabi tidak lebih baik, tidak lebih pintar dari petani itu yang sudah berpengalaman lebih banyak. Maka Nabi katakan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan kurma ini karena kamu yang lebih pengalaman. Nabi tidak memilih untuk sok tahu. Meskipun si petani kurma ini sangat hormat kepada Nabi, sangat tunduk kepada Nabi. Nabi ngomong apa aja dia akan percaya, tapi tidak. Karena itu kata Profesor Quraish Shihab, berhati-hatilah ketika kamu berbicara, apalagi kamu menjadi pembicara. Berhati-hatilah. Jangan sampai kamu menjadikan sesuatu yang tidak kamu tahu itu dipertontonkan kepada masyarakat. Mik itu akan menjadi fitnah bagi kamu. Kadang orang kalau sudah jadi pembicara, dianggap tahu segala hal, sehingga dia bicara segala hal. Orang nanya ini, nanya itu, dia jawab aja, padahal dia nggak punya ilmu tentang hal itu. Karena itu, kata Profesor Quraish Shihab, berbicaralah sesuai kapasitasmu. Karenanya saya memilih untuk bikin YouTube namanya Jeda Nulis. Artinya, apa yang saya sampaikan, itu semua saya tulis terlebih dahulu. Tidak ada yang tidak saya tulis terlebih dahulu. Agar saya berbicara apa yang saya ketahui dan tidak melebar kemana-mana. Termasuk pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan bahwa di belakang saya, saya ingin menunjukkan ini bagi saya penting sekali. Ini, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, juga saya tulis. Karena akan menjadi buruk sekali kalau orang menyampaikan sesuatu yang tidak dia ketahui dan dia memilih untuk sok tahu atas apa yang dia sampaikan. Oke. Islam juga di dalam ayatnya yang lain memuji orang-orang yang pandai. Misalnya
Allah katakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman, tapi di atasnya Allah lebih tinggi angkat derajat orang-orang yang beriman dengan ilmunya. Karena iman tanpa ilmu itu derajatnya tidak mulia di sisi Allah. Sehingga ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, Ibnu Abbas mengatakan liya'budun itu maknanya liya'rifun, untuk mengetahui. Beribadah itu karena harus berdasarkan kepada ilmu. Ibadah yang tidak didasarkan kepada ilmu, maka ibadah itu minimal akan bisa jadi pahalanya kecil, atau bahkan bisa jadi tidak sah, bahkan bisa jadi berdosa ketika tidak didasarkan kepada ilmu. Karena itu kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, salah satu tokoh utama dalam Thariqah Alawiyah, guru para habaib, beliau mengatakan ilmu itu harus amaliyah. Ilmu itu harus dilakukan. Jangan punya ilmu banyak tapi nggak dilaksanakan. Mathalul ladzina humilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar. Kata Quran, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Tapi jangan lupa, amal itu harus ilmiah. Amal perbuatan itu harus berdasarkan kepada ilmu. Segala sesuatu harus berbasis kepada ilmu. Dan jika kamu tidak punya ilmu, maka jangan sok berilmu. Tapi fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak memiliki ilmu. Menariknya di sana, Allah katakan fas'alu ahla dzikir. Tanyalah kepada ahli zikir, bukan ahli fikir. Kenapa? Karena ilmu saja kalau tidak dizikirkan, tidak dilaksanakan, maka itu belum sempurna. Karena itu bertanyalah kepada ahli zikir. Ini ahli fikir yang telah menzikirkan, mengaplikasikan, mengaktualisasikan ilmunya. Itulah sejatinya orang yang berilmu. Bukan hanya yang ada di kepalanya, tapi yang sudah menjadi tindakannya sehari-hari. Dia bertindak berdasarkan ilmunya. Dia bukan mengkhianati ilmunya. Ilmunya mengatakan jujur itu baik, tapi kelakuannya tidak jujur. Itu bukan sejatinya orang yang berilmu dalam Islam. Karena itu Nabi pernah bertemu dengan setan yang hendak masuk masjid untuk menggoda orang yang sedang sholat, tapi setan itu terhenti di pintu masjid. Nabi katakan, kenapa kamu terhenti di pintu masjid? Kata setan, saya tidak bisa masuk karena ada orang yang sedang tidur ini. Loh, kata Nabi, kok bisa kamu mau masuk ke masjid mengganggu orang yang mau sholat, tapi terhenti oleh orang yang tidur? Iya, kata setan, karena yang tidur ini adalah orang yang berilmu. Ilmu itu begitu seperti cahaya sehingga menakutkan bagi saya. Jadi kalau Anda dulu nonton Dracula itu takut kepada cahaya, nah cahaya itu dalam Islam adalah ilmu. Dan Dracula itu adalah setan. Jadi ilmu itu begitu agung dalam Islam. Nah, ilmu itu didapat dalam Islam dari Iqra. Karena itu ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad, Iqra. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, apa yang harus saya baca? Kata Nabi Muhammad, segala sesuatu yang bisa kamu baca. Bacalah apa saja yang bisa kamu baca. Bukan hanya membaca buku, bukan hanya membaca Al-Quran, tapi apapun yang bisa kamu baca, bacalah. Karena itu di sana Iqra tidak ada objeknya. Apa yang harus dibaca? Sampai Nabi bertanya, ma'ana biqari, apa yang harus saya baca? Semua yang bisa dibaca. Semua yang bisa dibaca, kamu baca. Yang terpenting, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dibaca dengan nama Tuhanmu. Agar semakin kamu pintar, semakin kamu beriman kepada Allah. Semakin kamu pintar, semakin kamu baik. Bukan semakin kamu pintar, semakin jauh dari Allah dan semakin menjadi orang yang buruk. Seperti banyak orang yang pintar, tapi dia berlaku buruk. Karena itu, bacalah Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Baca dengan nama Tuhan. Karena itu kalau Anda tahu yang namanya filsafat madhab Frankfurt di Jerman, itu mereka punya satu teori namanya dalam madhab Frankfurt yang namanya rasio instrumental, yaitu rasio atau akal yang membaca banyak buku tapi digunakan untuk ngakali.
untuk memberikan kebodohan kepada orang. Nah, berapa banyak orang yang punya ilmu, tapi ilmunya digunakan untuk membodohi orang lain, memperdayai orang lain, mencuri, bermaksiat, dan lain sebagainya. Itulah ilmu membaca yang tidak didasarkan bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak didasarkan atas nama Tuhannya, sehingga ilmunya justru menyesatkan kepada dia dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, apa yang harus dibaca dengan nama Tuhannya ini? Yang harus dibaca atas nama Tuhannya itu adalah apa yang syahadah, apa yang tampak di matamu, wal ghaib, apa yang tidak tampak di matamu, semua itu perlu kamu baca. Kalau di barat, yang dibaca adalah segala sesuatu yang bersifat syahadah, atau segala sesuatu yang tampak dengan matamu atau terindra oleh indramu. Jadi apa yang bersifat material saja. Tapi dalam Islam yang harus dibaca bukan hanya yang syahadah, yang tampak di indera, tapi juga yang al-ghaib, yang bersifat ghaib, yang tidak tampak di mata kepala, tidak terindra secara indrawi, tapi kemudian bisa kamu hayati dengan hatimu, maka itu juga perlu dibaca. Segala fenomena-fenomena gaib, dia harus diimani oleh kamu dan dibaca oleh kamu. Karena itu dalam Islam yang akan dibaca itu paling tidak ada 4 hal. Yang pertama yang harus kamu baca adalah ayat-ayat yang bersifat qauliyah, atau apa saja yang tertulis di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, maupun di dalam buku-buku. Baca semua itu. Yang ada di Al-Quran dan Sunnah khususnya, kamu baca. Yang kedua, kauniyah, atau ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Hewan, tumbuhan, fenomena alam, apa yang ada di atas langit, apa yang ada di dalam bumi. Bacalah itu. Sehingga ilmu bukan hanya yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Ilmu juga yang berada di alam semesta. Karena itu orang yang ahli astronomi, dia juga ulama. Orang yang ahli biologi, dia juga ulama. Semua orang yang ahli di bidang ilmu-ilmu alam, dia juga ulama, orang yang berilmu. Yang terpenting ilmunya itu didasarkan untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar ketentuan Allah. Misalnya, dia punya ilmu tentang uranium, dia tidak gunakan ilmunya itu untuk membangun rudal-rudal atau nuklir-nuklir untuk peperangan dan pemusnahan umat manusia. Tapi uranium dia gunakan untuk kepentingan listrik manusia, kepentingan kemaslahatan atau kebaikan umat manusia. Itulah bedanya ilmu dalam Islam dan ilmu di luar Islam. Ilmu di luar Islam bebas nilai. Silahkan mau digunakan untuk apa. Yang penting saya meneliti. Tapi kalau dalam Islam enggak. Ilmu sedari awal harus diniatkan untuk Allah, untuk kebaikan manusia. Sehingga jangan kamu meneliti dan menelurkan satu teori yang itu untuk membahayakan umat manusia. Tidak bebas nilai, tapi harus ilmu itu bernilai positif. Kalau kiranya akan bernilai negatif, tinggalkan ilmu itu. Nah, yang pertama yang dibaca adalah ayat Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang ada di alam semesta. Dan yang ketiga adalah ayat-ayat insaniyah atau membaca diri sendiri. Membaca tubuhmu, membaca batinmu, bukan hanya yang syahadah, yang bisa diindra dari tubuhmu, tapi yang gaib, yang tidak terindra dari dirimu, yaitu batinmu, spiritualitasmu, intuisimu, dia juga harus dibaca. Bahkan Nabi katakan dalam salah satu, bahkan para ulama mengatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Saking begitu dahsyatnya dirimu secara lahir dan secara batin, sehingga kalau kamu mengenal dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Karena ketika kamu mengenal dirimu, betapa dahsyatnya dirimu, sehingga kamu akan mengatakan subhanallah, betapa suci Allah yang telah menciptakan diri ini, begitu detailnya, begitu indahnya. Karena itu di dalam Al-Quran, Allah katakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ayat-ayat aku
atau ayat-ayat Allah, pertanda-pertanda kebesaran Allah, itu bukan hanya yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hanya yang dikatakan Allah dan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, tapi fil afaq, yang ada di alam semesta, itu juga ayat Allah, dan fi anfusihim, dan yang ada di dalam dirimu sebagai manusia, itu juga ayat-ayat Allah. Jadi yang harus dibaca adalah Quran dan Sunnah, ayat kauliyah, ayat kauniyah yang ada di alam semesta, ayat insaniyah yang ada di dalam diri manusia, dan yang terakhir adalah ayat-ayat kasyfiyah, yaitu pengetahuan-pengetahuan batinmu. Dia harus juga dibaca. Fenomena-fenomena batin itu juga harus dibaca. Jadi hatimu yang membukakan pintu ilmu itu juga harus dibaca. Jangan dikatakan, oh ilmu itu yang hanya ada di buku. Oh ilmu itu yang hanya ada di pikiran. Enggak, yang ada di hati itu juga ilmu. Dalam Islam bahkan ilmu yang ada di hati, dia akan tegak lurus, tidak akan bertentangan dengan yang ada di kepala. Ilmu yang akan ada di kepala, dia tidak bertentangan dengan yang ada di hatimu. Bahkan ilmu itu tegak lurus. Apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah akan sesuai dengan yang ada di alam semesta, akan sesuai dengan yang ada di pikiranmu, dan akan sesuai dengan apa yang ada di hatimu. Itulah ilmu dalam Islam. Nah, kita kemudian sekarang dihadapkan kepada metode mencari ilmu yang baru. Kalau dulu membaca itu adalah buku semata. Nah, sekarang Iqra, membaca itu bukan hanya buku, tapi bisa kamu membaca PDF, bisa kamu membaca jurnal, bisa kamu membaca melalui YouTube, bisa kamu membaca melalui podcast. Semua medium yang bisa digunakan untuk menyerap ilmu, telinga, mata, semuanya, maka itu adalah medium untuk kamu membaca. Kamu bisa jadi membaca dengan telingamu melalui podcast. Kamu bisa jadi membaca dengan matamu, nonton YouTube, membaca buku, membaca apapun. Maka bacalah segala sesuatu. Termasuk karya-karya musuh-musuh Islam, kamu juga harus baca. Jangan kamu anti membacanya. Kalau kamu anti, bagaimana kamu akan membantah argumen-argumen mereka? Bagaimana kamu akan meyakini kebenaran-kebenaranmu? Karena itu, kata kakek saya, kalau kamu ingin melihat ilmu seseorang, maka lihatlah seberapa banyak bacaannya. Sebanyak itu pula ilmunya. Tidak ada ilmu yang di luar dari membaca. Semua ilmu yang didapatkan dari membaca. Membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, membaca YouTube, membaca podcast, membaca buku, membaca batin, membaca segala sesuatu, membaca alam, membaca diri kita sendiri. Semua itu ilmu didapatkan dari itu. Tanpa itu semua kamu tidak memiliki ilmu. Sehingga celakalah orang yang tidak banyak membaca tapi dia banyak berbicara. Bagaimana bisa? Dari mana dia berbicara kalau dia tidak banyak membaca? Bukan hanya buku ya, tapi membaca dengan merenungkan pikiran hatimu itu juga membaca. Kalau orang tidak banyak membaca, bagaimana dia bisa banyak berbicara? Nah, inilah fenomena yang ada di sekitar kita saat ini. Betapa banyak orang yang banyak berbicara, padahal dia tidak memiliki bacaan yang banyak. Dia hanya sedikit sekali dalam membaca. Karena itu, seorang muslim dia harus banyak membaca agar dia bisa banyak memiliki ilmu, dan dengan ilmu itu dia bisa berjihad, menyebarkan ilmu itu kepada orang lain, yang itu disebut sebagai jihad darbawi. Jihad di bidang pendidikan, dan itu salah satu jihad yang besar. Jihad yang pertama, jihad yang utama, yang dilakukan oleh Nabi ketika pertama kali diturunkan melawan kebodohan. Melawan kebodohan. Karena itu, sedekah pun harus juga dalam hal-hal untuk melawan kebodohan. Sedekah buku ke perpustakaan, sedekah buku kepada sekolah, sedekah buku ke lembaga yatim piatu, itu juga adalah sedekah yang agung, karena itu akan membawa orang kepada kepintaran, dan kepintaran itu adalah pintu utama menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dan segala kebenaran-kebenaran yang sifatnya transendental itu, kata Imam Syafi'i, tidak akan bertentangan dengan akalmu. Sehingga bacalah segala ilmu. Yang dimaksud ulama bukan hanya yang ngerti agama, tapi ngerti ilmu-ilmu eksakta, itu juga ulama. Yang terpenting, ciri ulama adalah
bahwa dia tidak pernah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu takut kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Siapa saja yang takut kepada Allah karena ilmunya, maka dia adalah ulama. Orang ahli biologi, dia mempelajari struktur diri manusia. Kemudian karena itu dia menyimpulkan ternyata manusia ini lemah. Karena lemahnya, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelindung kita hanyalah Allah, maka ahli biologi itu adalah ulama. Tapi meskipun punya ilmu agama, ilmu dari Al-Qur'an dan Sunnah, tapi kalau ilmu itu justru membuat dia semakin berani bermaksiat, semakin berani kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berani kepada sesama manusia untuk dibodohi, dizalimi, maka itu bukan ulama. Dia hanyalah keledai yang di punggungnya ada kitab-kitab yang banyak. Dan pada akhirnya, ilmu dalam Islam itu bukan hanya tentang apa yang kamu pelajari, tapi bagaimana kamu cara mempelajarinya. Yakni apa? Yakni ilmu itu tentang keberkahan juga. Karena itu pastikan kamu mendapatkan ilmu dalam keberkahan. Hormati gurumu, kirimi Fatihah kepada penulis-penulis yang bukumu kamu baca dan kamu mendapatkan ilmu dari sana, dan lain sebagainya. Itulah ilmu yang sejati. Sebagaimana diajarkan di pesantren-pesantren, bahwa yang terpenting dari ilmu itu juga adalah keberkahannya. Kamu punya ilmu banyak tapi tidak diridhoi oleh si pemilik ilmu itu, maka ilmumu tidak akan berkah, sehingga ilmu akan mencelakakanmu dan mencelakakan orang lain. Karena itu ambillah keberkahan ilmu. Dengan apa? Dengan beradab dalam mencari ilmu, berakhlak dalam mencari ilmu. Quran selalu diletakkan di dadanya. Guru selalu kita hormati, baik ada di depan kita ataupun tidak ada di depan kita. Ulama-ulama selalu kita bacakan Fatihah, selalu kita doakan mereka, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Inilah adab-adab dalam mencari ilmu yang harus kita pegang agar ilmu kita berkah. Dan ilmu yang berkah itu walaupun sedikit, dia banyak manfaatnya. Ilmu yang tidak berkah itu walaupun banyak, dia tidak ada manfaatnya, bahkan dia bisa mencelakakan siapa saja yang ada di sekitarnya, termasuk si pemilik ilmu itu sendiri. Sehingga kita lihat betapa banyak orang berilmu, tapi dia membodohi, tapi dia korupsi, tapi dia mencuri, tapi dia bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Dan berapa banyak orang yang tidak punya ilmu, tapi dia berbicara, dia ngomong di media sosial, dia sok tahu, dia berdebat, bahkan dia menyalah-nyalahkan orang yang berilmu. Ada ulama berbicara tidak sesuai dengan pemahaman dia, wah ulama ini nggak benar, wah ulama ini sesat, dia kata-katain, padahal dia nggak punya ilmu sama sekali. Walaupun menurut dia kontroversi, walaupun menurut dia salah, tapi kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak berhak untuk berbicara. Karena yang berbicara itu adalah orang yang berilmu. Meskipun menurut kamu nggak ser di hatimu, jangan kamu berbicara, karena kamu tidak memiliki ilmu atas hal itu. Itu mungkin sebagai pengantar dari saya, semoga bermanfaat. Walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali materi yang disampaikan. Ada beberapa poin yang sangat menarik banget, yang katanya Imam Syafi'i di kitab Mafahim Yajibu Antusahha itu, kalau berdebat dengan orang pintar itu menang, tapi kalau berdebat dengan orang bodoh itu kalah. Terus juga ada makalah idana takas safi wala tujib, jika berbicara dengan orang bodoh maka jangan jawab. Halo Bu. Ya. Oh, saya tidak dijawab, berarti saya bodoh. Astagfirullah. Oke, jadi teman-teman kita lanjut ke sesi selanjutnya yang tentu gak akan kalah menariknya, yaitu sesi tanya jawab, di mana jadi dibikin ganti-gantian ya Rek ya. Yang pertama itu langsung yang real time, yang raise hand di sini, kemudian selanjutnya akan diganti-gantian ke yang tanya di web slide dulu. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama bagi teman yang raise hand, silahkan. Akan saya sebutkan, kalau sudah saya sebutkan maka silahkan unmute. Ya, dari saudara Tunggul Bagus, apakah ada? Ada, Mas. Oke, ya, silakan untuk
Baik, terima kasih Mas. Terima kasih Habib atas pengantarnya. Saya tertarik banget sama topik tentang kebodohan tadi, yang mana kita lebih baik diam daripada berdebat sama orang bodoh. Nah, ketika ada kasus di jalan raya gitu, Bib, kita naik motor, naik kendaraan, terus ada satu orang yang ngelanggar lalu lintas, let's say dia nerobos lampu merah atau dia nerobos marka jalan, yang mana itu pertama apakah termasuk kebodohan atau keegoisan atau apa. Nah, yang kedua itu kan kebodohan itu bisa menyebabkan kecelakaan bahkan kematian orang lain yang mana dia tidak salah. Nah, boleh nggak sih Bib, kita itu kayak apa ya, mungkin ngelempar batu dia atau ngapain gitu yang dia itu biar berhenti gitu, soalnya kalau diterusin kan dia bisa bikin kemudaratan yang lebih banyak dan luas gitu, Bib. Mungkin itu, Bib. Terima kasih. Langsung dijawab ya, moderator. Iya, monggo Habib. Iya. Yang pertama sumbernya dulu ya, tadi ditanyakan. Sumbernya kemaksiatan atau pelanggaran itu dari mana sih? Bisa dari dua. Sumber segala keburukan itu dua. Yang pertama adalah kebodohan, ketidaktahuan. Karena itu fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, cepat-cepat kamu bertanya kepada orang yang tahu. Karena itu diwajibkan bagi setiap muslim, misalnya dalam hal fikih, untuk minimal tahu tentang sesuatu yang berkaitan dengan dia. Kamu mau berangkat haji, kamu harus punya ilmu tentang haji. Kamu mau puasa Ramadan, kamu harus belajar tentang puasa Ramadan. Seorang muslim itu tidak boleh bodoh atas sesuatu yang terkait dengan dirinya. Karena itu seorang muslim semuanya harus punya ilmu tentang iman. Karena itu kewajiban bagi setiap seorang muslim. Nah, kecelakaan, kemaksiatan itu bisa dilakukan karena kebodohan. Dan yang kedua, atau dia tidak bodoh, dia pintar, tapi dia egois. Ada masalah pada hatinya. Fi qulubihim maradun, ada kesakitan di dalam hatinya, sehingga dia mengkhianati ilmunya. Seperti anggota pemerintahan yang pintar, tapi dia mencuri, korupsi, atau orang-orang sipil yang dia pintar, tapi melanggar aturan-aturan, dan lain sebagainya. Itu sumbernya dari dua hal itu. Nah, selanjutnya, bagaimana ketika ada orang melanggar? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah dalam Al-Qur'an, kamu ini menjadi umat yang termulia karena kamu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi tugas bagi kita untuk menjadi umat terbaik adalah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang terpenting amar ma'ruf bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik, dan nahi munkar bil ma'ruf, melarang orang dari kemungkaran itu dengan cara juga yang baik, bukan dengan cara yang mungkar. Mungkin di mute dulu. Oke. Saya ulangi. Amar ma'ruf bil ma'ruf, mengajak orang kebaikan dengan cara yang baik. Nahi munkar bil ma'ruf, mengajak orang jauh dari keburukan atau menggiring orang jauh dari keburukan juga dengan cara yang baik, bukan bil munkar, bukan dengan cara yang buruk. Jangan sampai dengan cara yang buruk. Misalnya mau mengusir anjing dengan cara dipentungin, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Itu bukan cara yang baik. Bukan seperti itu nahi munkar yang diajarkan dalam Islam. Nah, ketika kamu melihat kemungkaran, maka tugasmu adalah menegur hingga melakukan berbagai upaya untuk mencegah kemungkaran itu, bukan diam. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, idza nataqas safihu fala tujibhu, adalah ketika orang bodoh itu mengajak kamu berdebat, maka kamu diam. Tapi ketika ada kebodohan, kamu tidak boleh diam. Kalau dia kemudian mengajak berdebat, maka lakukanlah cara-cara kreatif untuk menghalau dia. Kalau tidak bisa dengan omongan, dengan cara kreatif lainnya. Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang kepada kebaikan dan jauhkan orang dari keburukan. Itu bukan hanya bil mau'izatil hasanah, bukan hanya dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa dengan kata-kata yang baik, jangan diladeni. Jangan kamu berdebat dengan dia, tapi
bil hikmah, cari cara-cara yang bijaksana yang lain, yang kreatif untuk menjauhkan dia dari keburukan, tapi tidak dengan cara yang mungkar, jangan dilempar batu orang yang melanggar, tapi ditegur dengan cara yang kreatif. Entah seperti apa cara kreatif yang kamu bisa lakukan, yang terpenting tetap cara-cara yang baik, tidak dengan cara-cara yang mungkar. Bukan tugas kita kemudian mendiamkan, enggak. Tapi juga bukan tugas kita memaksa orang lain sampai melakukan hal-hal mungkar kita untuk melakukan pemaksaan itu. Tapi kita harus kreatif. Karena itu salah satu sifat para nabi adalah fatonah, cerdas. Dia harus cerdas tuh bagaimana memikirkan orang agar jauh dari kemungkaran. Dia harus cerdas. Sekiranya tidak sampai memaksa, tidak sampai dengan cara yang mungkar, tapi juga tidak diam. Gimana caranya? Karena itu para nabi harus cerdas. Karena itu para ulama harus cerdas. Karena itu kamu harus cerdas agar kamu bisa tidak memaksa orang lain untuk berbuat baik atau jauh dari keburukan, tapi juga tidak diam ketika melihat kebodohan. Itu dari saya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Maulana Habib. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan, akan saya bacakan dari Slido. Dan ada pertanyaan dari saudara Zidan Badruddin Yusuf. Pertanyaannya adalah, Bismillah, Bib mau tanya, kenapa perintah Al-Quran ayat pertama yang turunkan itu Iqra? Kenapa perintah pertama itu adalah membaca? Sedangkan sebelum baca itu kan kita harus melihat dulu, harus mengeliminasi mana bacaan yang harus kita baca agar tidak salah dengan apa yang kita baca nantinya. Matur nuwun. Iya, sebenarnya aktivitas membaca itu tidak perlu mengeliminir dulu mana yang harus kita baca. Tadi juga sempat saya singgung bahwa bacalah segala sesuatu, termasuk hal-hal yang menghina Islam, hal-hal yang mendebat Islam, hal-hal yang memperolok Islam, yang hal-hal yang mau menghancurkan umat Islam, kamu harus baca. Kenapa? Karena dengan begitu kamu tahu argumennya dia, sehingga kamu bisa membalas argumen dia dengan argumen dari kamu, sehingga kamu bisa membungkam dia. Sekaligus kamu semakin yakin kepada kebenaranmu, karena kamu tahu, oh orang-orang itu menjadi buruk karena dia argumennya begini dan begitu. Gitu. Tidak harus diseleksi. Baru kalau kita bicara prioritas kan untuk membaca hal-hal yang sifatnya untuk menunjang keimananmu. Tapi bukan berarti kamu dilarang atau tidak boleh membaca hal-hal yang buruk. Silahkan baca hal-hal yang buruk, yang penting bismi rabbikal ladzi khalaq, diniatkan dengan tulus, dan niat yang tulus itu akan mengarahkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting niatnya pakai bismillah ketika membaca segala sesuatu. Pakai bismillah, artinya dengan mengingat Allah, bukan dengan nafsu. Kalau dengan nafsu, ketika kamu membaca teks-teks yang menyesatkan, maka kamu akan tersesat. Tapi kalau kamu dengan niat yang tulus, maka Allah akan membimbing kamu. Allah tidak akan membiarkan kamu. Karena Allah itu fallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Dia selalu akan menjaga kamu dan membimbing kamu jika niatnya kamu dari awal membacanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ayat pertama Iqra, baca. Apapun kamu baca. Dari membaca itu kamu nanti akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana harus utama, mana yang harus dinomorduakan. Dari membaca. Kalau kamu tidak pernah membaca, kamu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus utama, mana yang harus nomor dua. Kamu nggak tahu tanpa membaca itu sendiri. Karena itu dari awal Allah katakan, bacalah. Apapun baca. Yang penting bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang penting membacanya tulus karena Allah, maka apapun yang kamu baca akan mencerahkan kamu. Saya misalnya, saya baca tuh Satanic Verse, tulisan dari seorang di Inggris yang menghina Nabi Muhammad. Saya baca, saya ingin tahu, kok bisa ada orang yang menghina Nabi Muhammad. Dari sana justru saya tahu, oh ternyata hinaan itu karena kebodohan. Dan saya semakin beriman kepada Nabi Muhammad, dan juga saya bisa mematahkan argumen dia karena hasil membaca. Saya membaca karya-karya yang muncul dari ateisme. Richard Dawkins misalnya, seorang ateis modern. Saya tonton YouTube-nya, saya baca bukunya. Justru apa? Untuk saya bisa meneguhkan keimanan saya dan membantah argumen dia gitu. Jadi silahkan baca apapun. Itu dari saya.
Baik, terima kasih atas jawaban dari panjenengan. Singkatnya jawabannya ialah sebenarnya kita tidak perlu mengeliminasi, tapi bacalah, silakan baca apapun, yang penting dalam jalan Bismillahirrahmanirrahim dan digunakan untuk bisa mengcounter pandangan-pandangan yang kurang baik. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang resen. Aku pilih acak ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari ITS Saudara Fian. Apakah ada? Ya, ada. Ya, monggo silahkan disampaikan pertanyaannya kepada Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fian dari ITS. Kebetulan asal saya dari Jember, jadinya tetanggaan sama Habib. Sebenarnya saya ada pertanyaan. Itu terkait pada tema kita pada malam hari ini, itu kan adalah Iqra sebagai obat kebodohan, dan tentunya ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan pastinya. Dan ilmu pengetahuan itu tidak hanya ilmu agama, namun juga sains serta teknologi. Nah, pertanyaan saya ini kira-kira ya, apakah bisa dikaitkan antara ilmu agama tersebut kalau dalam keyakinan kita yaitu Islam dengan sains serta teknologi? Mungkin pertanyaan itu. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih, Fian. Bisakah ilmu agama dan ilmu sains digabungkan? Bukan hanya bisa, tapi dia wajib untuk didialogkan. Kenapa? Karena agama butuh sains. Untuk apa? Untuk membersihkan agama dari segala mitos-mitos. Dari orang-orang yang meyakini bahwa bumi itu datar, dari orang yang meyakini bahwa vaksin itu chip yang dibuat oleh Bill Gates, dari orang yang meyakini bahwa vaksin itu berbahaya, dari orang yang meyakini bahwa COVID itu tidak berbahaya. Agama perlu sains untuk kemudian sains itu menjauhkan agama dari segala mitos-mitos. Karena agama itu mudah untuk disusupi mitos. Karena isinya agama sebagian adalah keyakinan-keyakinan yang tidak perlu diverifikasi secara sains. Sehingga kalau dia tidak dibentengi oleh sains, maka dia akan disusupi oleh hoax-hoax yang mengatasnamakan agama, yang dulu disebut sebagai mitos. Bahkan agama butuh, seperti saat kita hari ini, kita ini melakukan kajian agama kan dengan kemajuan sains. Kalau tidak ada penemu Zoom, kita nggak bisa kajian pada malam hari ini. Jadi, agama butuh sains. Begitu juga sebaliknya. Sains sudah pasti butuh agama. Untuk apa? Karena kalau sains tidak dibentengi oleh agama, sains akan berkembang sedemikian rupa, tidak peduli kepada nilai-nilai yang positif. Sehingga kita dapati misalnya modernisme yang diawali dari abad ke-16. Dari satu diktum yang disampaikan oleh René Descartes, seorang filosof modernisme, dia katakan, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Sejak itu ilmu pengetahuan berkembang secara leluasa dan tidak terkontrol, sehingga kerusakan bumi selama 3-4 abad sejak modernisme itu jauh lebih besar dari puluhan abad sebelumnya. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan bergerak tanpa nilai-nilai positif yang diajarkan oleh agama. Sedangkan dulu ketika abad pertengahan, ada Abbasiyah yang mengembangkan ilmu pengetahuan tapi tidak merusak alam. Kenapa? Karena ilmu digunakan berdasarkan ketentuan-ketentuan agama. Karena mereka membaca Bismi Rabbikal-ladzi khalaq, atas nama Allah. Sehingga pengetahuan tidak digunakan justru untuk mengeksploitasi alam secara membabi buta, memerkosa alam, sehingga menghancurkan alam. Enggak. Nuklir, sekarang nuklir ditemukan, tenaga nuklir digunakan untuk saling membunuh satu sama lain. Untuk bikin rudal, bikin bom nuklir, untuk ngebom sana sini. Kenapa? Karena tidak didasarkan kepada Bismi Rabbikal-ladzi khalaq, tidak didasarkan kepada ilmu, tidak didasarkan kepada agama, Sehingga kemajuan ilmu pengetahuan justru menghancurkan kita, membuat kita saling membunuh, membuat kita saling menghabisi. Media sosial, kemajuan ilmu pengetahuan, tapi kalau nggak pakai agama, justru digunakan untuk menyebar hoax, menyebar kebencian, menghabisi satu sama lain. Naudzubillah min dzalik. Karena itu, sains juga butuh agama. Itu dari saya, moderator.
Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan dari Maulana Habib. Singkatnya bahwa Assalamualaikum Bapak Habib. ketika ditanyakan apakah sains dan agama itu perlu, maka jawabannya adalah wajib. Maka ilmu membutuhkan, agama membutuhkan sains, dijawab dengan panjang sekali hingga ke filsafatnya René Descartes. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Habib. Dan pertanyaan selanjutnya ini pakai jargon yang terkenal banget. Assalamualaikum Habib, tersesat. Astagfirullah. Selain dengan tauladan, bagaimana cara untuk memerangi kebodohan? Karena ngasih tahu terus didebat balik. Katanya dilarang atau sia-sia seperti berdebat dengan setan. Nah itu bagaimana menurut Habib? Om Habib kayak main GTA. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Begitu kata Quran. Bukan hanya dengan kata-kata yang baik, tapi juga dengan kata-kata yang kreatif. Jadi selain dengan keteladanan, transfer knowledge itu dengan kemudian adalah kreativitas. Misalnya yang dilakukan oleh saya sendiri saja. Saya melakukan transfer ilmu, khususnya ilmu agama, dakwah, dengan cara-cara yang kreatif. Tadi tuh sempat disinggung dengan main GTA, karena anak muda suka game, saya main game dan menyelipkan ilmu-ilmu melalui permainan GTA. Kemudian dengan komedi, kadang saya mengajak musisi. Kenapa? Karena musik dan komedian, stand up komedi khususnya, itu sedang digandrungi oleh anak muda. Dengan tema-tema yang relate dengan anak muda, dengan pakaian yang relate dengan anak muda, dengan bahasa yang sesuai dengan anak muda, intinya dengan cara-cara yang kreatif. Karena kadangkala atau bahkan seringkali ilmu itu, pesan itu tidak diterima karena tidak dengan kesan yang baik, tidak dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang kreatif. Sehingga orang pergi. Bukan karena ilmunya yang ditolak, tapi karena cara penyampaiannya tidak asik. Jadi, cara kemudian melawan kebodohan adalah dengan cara-cara yang kreatif. Karena itu Nabi Muhammad itu resep melawan kebodohannya Salman Al-Farisi dan Bilal bin Rabah itu berbeda. Kepada Bilal, Nabi berbicara dari hati ke hati, karena Sayyidina Bilal itu yang sensitif adalah hatinya. Kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, Nabi berbicara dengan argumen yang rasional, karena Salman itu seorang yang sangat rasional. Makanya, saya itu berbeda. Ketika saya berbicara kepada tretan muslim misalnya, dengan bahasa-bahasa yang emosional, sambil berkomedi dan lain sebagainya. Tapi ketika saya berbicara di podcastnya Pak Gita Wirjawan atau bersama Sabrang misalnya, saya dengan pendekatan-pendekatan yang filosofis, rasional, karena lawan bicaranya saya orang-orang yang rasional. Jadi cara-caranya harus kreatif agar diterima. Itu moderator. Baik, terima kasih banyak atas jawaban beliau yang sangat luas sekali. Jadi kita harus kreatif dalam berdakwah. Mungkin kita semua bisa meniru nih gaya syiar, skala syiar dari beliau yang sangat kreatif dan menyentuh banyak orang banget. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini kita beralih ke yang teman-teman yang resen. Kita sebut nama saja ya, dari ITS Hani Tholib. Apakah ada Mas Hani Tholib? Ya, saya Mas. Oke, kalau begitu bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya, moderator dan Habib Hussein Ja'far. Nah, begini Habib, mungkin ini pertanyaan saya mungkin agak kontroversial ya. Jadi saya pernah menemui suatu fenomena di mana sebenarnya orang-orang ini itu termasuk orang yang taat gitu, orang yang taat agama gitu. Tapi dia itu ibaratnya itu dia memahami agama, tapi dia bilang hanya karena katanya ulama gitu. Misalnya misalnya tidak memakai atribut Natal gitu, misalnya seperti itu gitu. Terus dia ditanya alasannya ini kenapa gitu. Nah, katanya ulama si A dan si B itu tidak boleh gitu, tapi tidak disebutkan alasannya kenapa gitu. Dan itu nggak hanya itu, mungkin salah satu hal aja. Mungkin ada banyak hal yang orang lain itu ada suatu hal yang dimana ketika saya sebagai orang awam itu tanya, itu dia
katanya ulama itu seperti ini, sudah terbukti kebenarannya itu demikian gitu. Akhirnya mungkin perdebatan yang terjadi itu tidak terelakkan gitu. Nah itu menurut Habib, apakah itu termasuk sebagai taklid buta gitu, atau orang yang seekor onta yang membawa sebuah kitab-kitab gitu? Kalau misalnya iya, bagaimana cara mengatasi fenomena tersebut gitu? Terima kasih sebelumnya. Iya, kembali kepada orangnya ya sebenarnya. Dia itu adalah orang yang awam dan meyakini keawamannya, serta sudah memilih untuk menjadi muqallid atau orang yang bertaklid, atau orang yang tidak awam. Kalau dia orang awam dan dia sudah memilih untuk bertaklid secara penuh, dan dia sudah tahu ulama ini benar karena kompetensinya sudah jelas, maka nggak ada masalah. Dalam hal-hal yang bersifat fikih, hukum itu bertaklid, itu tidak ada masalah. Tapi dalam hal yang bersifat keimanan, kamu tidak boleh bertaklid. Kamu harus mencari sendiri kenapa kamu harus beriman kepada Allah. Karena keimanan itu tidak boleh katanya, ikut orang tua, ikut guru, itu nggak boleh. Dalam hal keimanan, kamu harus meyakini secara berdaulat, secara independen. Tapi dalam hukum Islam, kamu ikut ulama, nggak ada masalah. Walaupun kamu tidak tahu alasannya. Tapi kalau kamu mampu untuk mencari alasannya, dan mampu untuk menganalisa alasannya, maka itu lebih baik. Seperti kata Ibnu Abbas tadi, beribadah itu harus berdasarkan kepada ilmu. Kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga, kalau beribadah dengan ilmu itu jauh lebih baik. Kenapa banyak orang sholat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya? Karena dia tidak tahu makna sholat itu apa. Tapi apakah itu salah? Enggak. Ada imanul a'rab. Ada iman dan ibadahnya orang-orang yang awam. Mereka enggak apa-apa. Asalkan mereka tidak keji dan mungkar kepada orang lain. Tapi kalau mereka hanya sebatas sholat seperti itu tanpa kehusyuan, ya enggak apa-apa. Karena Allah mintanya sholat itu ya dilakukan yang paling mendasar. Enggak khusyuk, ya enggak apa-apa. Memang lebih baik khusyuk gitu. Tapi kalau enggak khusyuk, ya enggak apa-apa. Jadi kalau memang kita memilih untuk imanul a'rab atau islamul a'rab, Islamnya atau imannya orang-orang yang awam, ya nggak apa-apa. Tapi kata Nabi dan kata para ulama, itu nanti surganya di bawah tuh, nggak di atas tuh. Itu berdasarkan riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad. Tapi yang terbaik tentu adalah imannya orang-orang yang khos, orang-orang yang memakai ilmu, agamanya orang-orang yang berilmu, karena ilmu itu akan membantu iman kita lebih baik dan ibadah kita lebih baik. Bagaimana cara menyadarkannya? Ya, cara menyadarkannya dengan ketika kamu menjelaskan semua rangkaian dari Islam itu, ibadah, iman, itu harus dengan cara-cara yang rasional dan dengan dalil-dalil yang jelas. Bukan hanya, oh ini kata Allah. Enggak. Kenapa Allah menyuruh begitu? Kalau ada, maka itu dipaparkan. Nah, seringkali dai-dai kita ketika menyampaikan sesuatu, itu hanya hukum ansih. Oh, hukumnya ya begitu. Karena mungkin dia juga nggak tahu kenapa itu begitu, kenapa ini begini. Sehingga kemudian bisa jadi dalam beberapa hal itu membahayakan. Karena kenapa? Karena misalnya memakai celana di atas mata kaki. Itu teguran Nabi kepada orang-orang yang sombong. Nah, kalau ada orang yang pakai celana di atas mata kaki dan kemudian dia sombong dengan hal itu masalah akhirnya. Karena tidak sesuai dengan tujuan dari syariat itu. Karena itu mengetahui syariat tujuannya itu menjadi sangat penting. Itu dari saya. Oke, terima kasih Habib. Baik, terima kasih banyak Habib. Kemudian ini ada pertanyaan menarik dari kolom Slido. Habib, katanya orang meninggal dengan cara tenggelam itu mati syahid. Nah, kalau kita lihat ada orang tenggelam itu sebaiknya ditolong atau enggak? Iya. Iya. Saya kasih tahu bahwa kesyahidan itu adalah jalan hidup, bukan cara mati. Orang yang hidupnya baik, maka dia akan mati syahid. Orang yang mati tenggelam, kalau hidupnya dia tidak baik, maka dia tidak mati syahid. Jadi syahid itu soal bagaimana cara kamu hidup. Orang yang hidup dalam jihad, mujahadah, maka dia akan mati dalam keadaan syahid. Jadi jihad dan syahid itu satu kesatuan. Nggak kira orang mungkar tiba-tiba mati tenggelam, oh pasti itu matinya mati syahid. Enggak. Bisa jadi dia mati dalam keadaan yang tidak syahid. Sama kayak orang mati malam Jumat.
tapi kita tahu secara nyata bahwa dia itu pemabuk, ahli maksiat, tukang zina, maka bukan berarti dia mati dalam keadaan baik. Ubib, saya gali orang, padahal ini orang jelas buruk, kita ketahui dia buruk, tapi saya gali kuburannya setelah 1 tahun, mayatnya masih utuh, berarti dia orang baik ya, Bib? Mohon maaf, Fir'aun juga mayatnya sampai sekarang masih utuh, gitu. Padahal dia jelas-jelas Fir'aun, gitu. Jadi tidak bisa diukur dari hal begitu. Begitu juga sebaliknya, karena tenggelam adalah mati syahid, maka dibiarkan orang yang tenggelam. Ya enggak. Karena itu berarti kamu membiarkan orang lain dalam kematian dan kamu berdosa gitu. Jadi kira-kira nggak gitu konsepnya. Nah, begitu kira-kira yang paling pas. Baik, benar banget yang dijawab oleh Habib Hussein. Semoga mencerahkan para jamaah-jamaah yang tersesat yang ada di TS ini. Kemudian Habib, karena sudah jam 8.50, apakah masih diperkenankan untuk nambah pertanyaan lagi, soalnya dilihat-lihat jamaah masih sangat tertarik ini. Mungkin kita paskan sampai jam 9 dengan 2 pertanyaan lagi ya. Oke, siap. Nah, Izin mungkin bertanya, selanjutnya, sebentar, sabar. Oke, mungkin akan aku pilih ya biar adil gitu. Selanjutnya nih ada pertanyaan, ada banyak yang resen. Mungkin aku pilih dari Mbak Rahma. Apakah ada? Ya, ada Mas. Oke, ya monggo bisa dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rahma dari Tangerang Selatan. Jadi gini, Bib, saya mau mempertanyakan terkait ilmu tentang bab nikah mut'ah. Beberapa orang di sekitar saya ini kan mengamini adanya nikah mut'ah nih, didukung dengan opini dari guru atau habib mereka yang menyampaikan bahwa hal tersebut halal, diperbolehkan untuk menghindari zina, sehingga langkah baiknya ketika nafsu itu timbul, baiknya masih dalam koridor pernikahan gitu. Nah, namun hal ini beberapa waktu sering disalahgunakan oleh oknum gitu. Jujur saya sendiri sih belum mengkaji tentang hal ini, tapi jika dirasa-rasa kok ini tidak sesuai dengan akal dan hati nurani gitu. Menurut Habib sendiri terkait dengan bab nikah mut'ah ini seperti apa, dan kalau misalnya ini cukup tabu untuk dibahas di sini, di manakah saya bisa menemukan referensi yang tepat untuk mengkaji hal ini gitu. Terima kasih. Oke. Terkait dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu adalah sesuatu yang dalam prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah haram. Karena ayat tentang nikah mut'ah itu telah dimansukh, sehingga kemudian tidak ada lagi yang namanya pernikahan mut'ah. Nikah itu adalah mitsaqan ghalidhah, perjanjian agung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus dijaga keagungannya. Jangan dilakukan pernikahan itu untuk hal-hal yang sifatnya tidak serius. Karena itu adalah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini, tidak ada yang namanya nikah mut'ah tersebut. Kita diajarkan ketika kita tidak bisa menikah, tapi kita telah memiliki nafsu yang membara, maka diajarkan untuk bisa mengendalikan nafsu itu dengan cara-cara lain, seperti dengan berpuasa, atau dengan berzikir kepada Allah, atau dengan melakukan hal-hal positif lainnya yang bisa mengalihkan perhatian kita dari zina. Karena kalau yang namanya nafsu, itu tidak akan pernah ada akhirnya. Poligami pun bagi sebagian orang yang meyakininya, maka kalau dia didasarkan atas nafsu itu tidak dibenarkan. Nabi tidak pernah mengajarkan poligami itu atas dasar nafsu, karena kalau nafsu dituruti itu gak ada selesainya. Sedangkan poligami itu diyakini hanya 4. Kalau didasarkan atas nafsu akan lanjut, butuh 5, 10, 100, gak ada selesainya yang namanya nafsu. Karena itu Islam mengajarkan untuk nafsu itu dikendalikan. Nafsu itu tidak dibunuh. Karena itu kita dibolehkan tetap menikah, menyalurkan nafsu kita, tapi tetap dalam koridor-koridor yang terkendali agar kita tidak menjadi budak bagi nafsu itu sendiri. Karena dalam satu riwayat telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad, nafsu itu ketika dulu diciptakan, dia disuruh ke kanan, dia memilih ke kiri. Ketika dia disuruh ke kiri, dia malah ke kanan.
Sedangkan akal, ketika dia disuruh ke kanan, dia ke kanan, disuruh ke kiri, dia ke kiri. Karena itu, kendalikan nafsumu dengan akalmu. Begitu kira-kira. Kalau referensi yang lebih jelas, banyak jurnal-jurnal yang membahas tentang itu, bisa dicari di Google Scholar, jurnal-jurnal yang membahas tentang hal itu. Sebagai keilmuan, ya nggak ada masalah, malah kita penting untuk mengetahui agar kita memiliki wawasan yang luas dan kita bisa semakin yakin kepada keaswajaan kita, ke ahlus sunnah wal jama'an kita, bahwa memang benar nikah mut'ah itu tidak menjadi ajaran dalam kita, dan kita bisa mempertanggungjawabkannya secara argumentatif kenapa itu dilarang. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya yang sangat jelas sekali bahwa dalil dari nikah mut'ah itu sudah masuk. Untung dijawab nggak boleh sama Habib. Kalau dibilang boleh, mungkin saya langsung nikah. Oke, mungkin Habib satu pertanyaan lagi karena kita sudah menjelang jam 9. Apakah masih boleh pertanyaannya ini langsung ke Slido ya? Nah, pertanyaan selanjutnya aku baca dari Slido ya. Mohon maaf kalau misalnya banyak dari teman-teman yang pertanyaan tidak bisa disampaikan. Nah, ini pertanyaannya beranak nih, kayak pertanyaan dosen saya. Jika senyum adalah ibadah, apakah boleh sholat sambil senyum-senyum biar pahalanya double? Nah, itu yang pertama. Yang kedua tuh, bagaimana hukum menyewa buzzer pay untuk kepentingan politik? Gak ada yang jelas. Monggo mohon pencerahannya. Oke, gini, senyum itu ibadah. Tapi kalau senyum ke pelacur gimana? Kalau senyum ke istri orang lain gimana? Kalau senyum ke perempuan yang tujuannya menggoda, jangankan senyum. Mengatakan assalamualaikum saja, assalamualaikum ukhti dengan tujuan untuk menggoda, itu berdosa, itu haram. Apalagi sekedar senyum. Jadi dalam Islam itu sesuatu yang baik harus digunakan untuk tujuan yang baik dan dengan cara yang baik. Sesuatu yang baik, tapi caranya buruk, maka menjadi buruk. Sesuatu yang baik, tapi digunakan untuk tujuan yang buruk, maka jadi buruk. Jadi senyum itu baik, tapi harus digunakan untuk kebaikan. Kalau digunakan untuk kemaksiatan atau dilakukan dengan cara yang salah, yaitu saat sholat, maka itu tentu salah sehingga batal kebaikan di dalamnya. Bahkan bisa jadi dosa kalau digunakan untuk keburukan. Senyum untuk menggoda perempuan yang bukan muhrim dan lain sebagainya. Menyewa buzzer. Buzzer itu kan intinya menyebarkan kebohongan. Dan bohong itu dosa. Hoax itu dosa. Jelas ayatnya. Dalam Al-Quran, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jangan kamu mempercayai kata-kata bohong. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas, malah kamu harus bertabayyun. Maka buzzer, jika dia menyebarkan kebohongan, jika dia membuat propaganda untuk kepentingan, maka itu tentu sesuatu yang berdosa. Orang yang berada di jalan Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih atas berita-berita buruk tentangnya, karena ada Allah yang menjaga dia. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ketika sudah bersama Allah, kamu gak butuh buzzer, kamu gak butuh propaganda, kamu gak butuh hoax, kamu gak butuh kebohongan. Tenang aja, gak perlu takut, gak perlu bersedih. Jangankan politisi, ulama aja, nabi aja banyak hatersnya. Tapi apa nabi pakai buzzer? Ya enggak. La yakhaf wa la yahzan. Nabi gak pernah sedih dan gak pernah takut dengan berita-berita bohong. Nabi pernah dituduh istrinya berselingkuh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang mulia, pernah dituduh selingkuh. Dan Allah kritik keras itu melalui Al-Quran dalam surat An-Nur. Nabi juga pernah dituduh tukang sihir. Tapi Nabi gak pernah klarifikasi, Nabi gak pernah kecewa, Nabi gak pernah sedih, Nabi gak pernah takut. Karena kebenaran akan menemui jalannya sendiri-sendiri. Karena itu saya sering katakan, pecinta dia tidak butuh klarifikasi, dan pembenci dia tidak akan mendengar klarifikasi. Tetap di jalan Allah, bersama Allah, la yakhaf wa la yahzan. Nggak perlu takut, nggak perlu sedih. Nggak butuh buzzer, nggak butuh siapapun. Karena ada Allah yang menjaga kita. Itu dari saya, moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Karena tadi adalah pertanyaan terakhir, maka sebagai penghujung,
kalau minta nyuwun barokah, nyuwun sampun doa kepada beliau. Selanjutnya adalah sesi doa yang akan dipimpin langsung oleh Maulana Habib Husain Ja'far Al-Haddad. Kepada beliau kami persilahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebaik-baiknya doa adalah doa yang muncul dari hati yang tulus, bukan yang muncul dari lisan, bukan yang muncul dengan bahasa Arab, tapi dari bahasa hati dan dari hati yang tulus. Karena itu sebelum saya berdoa, silahkan berdoa dengan permintaan yang tulus dari kalian masing-masing. Silahkan, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Baik, demikianlah pembacaan doa yang sudah dipimpin pada malam kali ini oleh Maulana Habib Husain Ja'far Al-Haddad. Selanjutnya nih, Bib, ada sedikit dari kami penyerahan sertifikat kepada petugas yang bertugas dipersiapkan. Ada yang aktifin pasti nanya, Bib mau nanya. Sesat atau tersesat? Habib. Pangestunipun Bib. Betul. Ya baik, Habib. Sekali lagi saya perwakilan dari seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Habib Ja'far yang mana telah berkenan mengisi kajian yang sangat menarik pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang telah kita kaji bersama-sama tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa mendatangkan barokah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini ada sedikit apresiasi dari kami kepada Habib Ja'far. Terima kasih, saya terima sertifikatnya. Semoga bermanfaat ilmunya. Amin, amin, amin. Untuk Mas Rafli mungkin bisa dokumentasi sebentar. Ya. Mas Ustaz Habib, nanti boleh lihat. Syukran, Bib. Jazakallah khairan. Kangen konten pemuda tersesat, Bib. Habib, nanti buka DM saya ada kirim Habib. Bib, kapan Bib jenguk Coki, Bib? Habib, drugs. Oh, tersesat. Habib, baik teman-teman, demikianlah sesi kajian inti pada malam kali ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya yang sangat meriah sekali, terutama khususon kepada beliau Maulana Habib Husain Ja'far Al-Haddad yang atas materinya yang sangat luar biasa, sangat anti mainstream sekali. Semoga mencerahkan kepada kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga beliau diberikan kesehatan sehingga senantiasa dapat menyebarkan syiar Islam rahmatan lil alamin. Selanjutnya, karena sesi ini telah selesai, maka kembali saya serahkan kepada MC yang keren tapi kerenan saya, beliau Abdillah Al-Fikri. Kepadanya kami Oke, siap. Terima kasih banyak Oki ada memoderatori acara inti kita pada malam hari ini. Jadi gimana, sudah terpuaskan nih acara kita pada hari ini? Semoga materi yang disampaikan oleh Habib barusan juga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita semua dapat naik kelas sehingga tidak menjadi umat-umat yang tersesat lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Dengan berakhirnya sesi inti kita pada malam hari ini, rangkaian acara telah terlewati dan telah sampailah kita di penghujung acara kita pada malam hari ini. Dan mungkin karena tadi juga sudah ditutup dengan doa oleh Habib Ja'far itu sendiri, jadi mungkin kita untuk menutup majelis, maka alangkah lebih baiknya lagi jika kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mewakili segenap panitia lainnya meminta maaf apabila banyak kekurangan pada acara kita pada malam hari ini, dan juga kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada para peserta yang telah menyaksikan dari awal acara hingga akhir acara seperti saat ini. Dan juga terima kasih kepada panitia yang bertugas telah bersusah payah untuk menyukseskan jalannya acara kita pada malam hari ini. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun sosial media kami untuk mengetahui informasi kajian-kajian selanjutnya. Jadi untuk JMMI ITS bisa follow di Instagram jmmi.its. Selanjutnya ada LKKI Al-Hadid atau Al-Hadid, I-nya 2, _ITS. Juga ada Kini ITS, disambung, ada JMA _ITS, dan juga ada dari Kalam _ITS. Nah, jadi sekian saja, saya Abdillah selaku MC undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Habib.